Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan keyakinan dan amalan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, untuk pada hari ini Ibu ingin bertanya sedikit terlebih dahulu. Kira-kira materi sebelumnya tentang apa ya? Ya, tentang pembelahan sel terkait amitosis, mitosis, dan meiosis. Betul. Nah, pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang gametogenesis. Nah, izinkan Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada dua. Yang pertama adalah menganalisis mekanisme dan perbedaan dari gametogenesis khususnya pada manusia atau hewan. Yang kedua adalah menganalisis mekanisme dan tahapan dan perbedaannya juga ya, khususnya juga pada tumbuhan tingkat tinggi. Indikator pencapaian kompetensi kita sudah Ibu rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama adalah siswa mampu mendefinisikan dari gametogenesis itu sendiri, yang terdiri dari 4, yaitu spermatogenesis, oogenesis, megasporogenesis, dan mikrosporogenesis. Poin kedua adalah siswa mampu menganalisis dari mekanisme gametogenesis yang terdiri dari 4 poin tadi, yaitu adanya spermatogenesis, oogenesis, megasporogenesis, dan mikrosporogenesis. Poin ketiga adalah siswa mampu menganalisis perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis. Poin keempat adalah siswa mampu menganalisis perbedaan dari megasporogenesis dan mikrosporogenesis. Dan yang kelima adalah siswa mampu menyimpulkan dari mekanisme dan perbedaan dari 2 poin tadi, yaitu tentang gametogenesis khususnya pada hewan atau manusia ataupun tentang tumbuhan tingkat tinggi. Oke, kita lanjut pada materi intinya. Gametogenesis berasal dari 2 kata, yakni gamet yang artinya sel kelamin dan genesis artinya kelahiran, sehingga arti gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Nah, gametogenesis yang melibatkan mitosis dan meiosis terjadi di dalam organ reproduksi generatif organisme eukariotik multiseluler, misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, pada slide ini kan Ibu memberikan gambaran terkait tahapan pada manusia atau hewan, misalkan pada pria atau pada jantan. Spermatogenesisnya seperti itu, tahapan bagannya, dan kemudian pada wanita atau betina khusus hewan itu oogenesis atau pembentukan ovum ya, sedangkan spermatogenesis tadi adalah pembentukan sperma. Nah, kemudian pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, tumbuhan tingkat tinggi yang dimaksud adalah angiospermae ya. Jadi untuk betinanya bisa disebut sebagai megasporogenesis, sedangkan untuk jantannya, gamet jantan, ialah mikrosporogenesis. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk pada materi inti, anak-anak dipersilahkan mengakses soal pretest di Quizizz yang bisa diakses melalui aplikasi Quizizz sendiri dengan menginput kode 4494058 atau bisa diakses melalui aplikasi browser https://quizizz.com/join tanda tanya GC sama dengan 4494058. Nah, ini linknya sudah Ibu sematkan juga di Google Classroom, silahkan langsung diklik saja. Kemudian dari Quizizz-nya sendiri ada soal berjumlah 10 soal pilihan ganda yang mana setiap soalnya berdurasi 1 menit.
Jadi dipersilakan mengerjakan terlebih dahulu ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan pretest. Kita lanjut pada materi ya. Gametogenesis yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, sel gamet terdiri dari sari gamet jantan yang disebut juga spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina, ovum yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembelahan sel yaitu mitosis dan meiosis yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, pada mitosis ini dalam gametogenesis khususnya berguna untuk memperbanyak sel induk yang akan membelah secara meiosis. Dan meiosis itu dalam gametogenesis berguna untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga sel kelamin yang dihasilkan bersifat haploid ya. Nah, gametogenesis pada hewan ke manusia kan tadi oogenesis dan spermatogenesis. Nah, gametogenesis proses pembentukan sel-sel gamet sifat kelamin pria dan wanita ditentukan secara genetik oleh kombinasi kromosom ya. Misalkan pada pria adalah 46XY. XY adalah menandakan dari kromosom pria, sedangkan pada wanita 46XX dan XS itu adalah melambangkan gamet dari wanita ya. Sel-sel benih primordial, yang mana sel benih pada pria atau wanita merupakan turunan langsung sel-sel benih primordial yang terbentuk pada masa embrional. Sel benih primordial mulai tampak di dinding yolk atau kantong kuning telur pada hewan pada akhir minggu ketiga pertumbuhan embrio. Sedangkan pada fase ini di manusia adalah fase trimester pertama. Dalam perkembangannya, sel benih primordial akan berpindah atau bermigrasi ke arah jaringan gonad sampai kira-kira minggu kelima. Minggu kelima ini tetap masuk kepada trimester yang pertama, karena trimester pertama dari minggu 1 hingga 14 minggu kemudian. Selanjutnya, dalam pembelahan ini mencakupi dari mitosis dan meiosis. Nah, untuk pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel induk menjadi dua sel anakan, tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Hal ini bertujuan untuk proses regenerasi sel. Contohnya, apabila ada sel tubuh kita yang rusak, maka terjadi proses pergantian dalam sel baru melalui proses pembelahan mitosis ya. Sedangkan untuk pembelahan meiosis itu pembelahan dari sel induk menjadi dua anakan dengan reduksi kromosom. Tujuan ini untuk proses pengurangan kromosom. Contoh, pembelahan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia. Begitu ya. Baik, kita masuk pada contoh dari gametogenesis, yakni oogenesis. Nah, oogenesis merupakan proses pembentukan ovum atau sel telur, yang mana proses ini pembentukan sel kelamin betina. Oogenesis terjadi di dalam ovarium ya. Tahap pembelahan oogenesis sama dengan spermatogenesis yang akan Ibu sampaikan setelah oogenesis ya. Tahapan ini mitosis yang untuk memperbanyak diri, meiosis 1 dan meiosis 2 untuk terjadinya reduksi kromosom yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Oogenesis diawali dari sel-sel primordial diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi menjadi sel induk ovum yang disebut dengan oogonium. Nah, pada layar itu kan sudah Ibu tampilkan foto dari proses tahapan oogenesis. Yang pertama adalah oogonium yang bersifat diploid ya. Sebelum Ibu sampaikan dari proses tahapannya, mohon disimak video yang akan Ibu tampilkan. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas,
Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder dan satu polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk satu ootid dan satu polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja. Bagaimana video yang sudah Ibu tampilkan? Apakah sudah mulai membayangkan dari proses oogenesis? Baik, Ibu akan sampaikan kembali dari proses oogenesis sedikit ya. Jadi pada masa pubertas, oosit primer akan mengadakan pembelahan meiosis 1 yang sebelumnya kan dari oogonium yang bersifat diploid yang tumbuh menjadi oosit primer sehingga menghasilkan satu sel oosit sekunder yang besar dan satu sel badan kutub pertama yang lebih kecil. Nah, oosit sekunder ini mempunyai kromosom setengah kromosom oosit primer, yaitu 23 kromosom yang bersifat haploid atau N saja ya. Selanjutnya akan memasuki pembelahan meiosis 2, yakni oosit sekunder membelah diri menghasilkan satu sel ootid yang besar dan satu badan kutub yang kedua ya. Selanjutnya ootid yang besar mengandung hampir semuanya itu adalah kuning telur dan berisikan sitoplasma. Pada saat yang sama, badan kutub pertama membelah diri menjadi 2 kutub. Selanjutnya ootid tumbuh menjadi sel telur atau ovum yang mempunyai 23 kromosom yang bersifat haploid. Sedangkan ketiga badan kutub kecil itu pun hancur sehingga setiap oosit primer hanya menghasilkan satu sel telur yang fungsional, sedangkan yang 3 tadi itu tidak bersifat fungsional ya. Sel telur atau ovum yang besar itu akan mengandung sumber persediaan makanan, ribosom, RNA, dan komponen-komponen sitoplasma lain yang berperan dalam perkembangan embrio. Sel telur yang matang diselubungi oleh membran korona radiat dan zona pelusida ya. Selanjutnya kita akan memasuki proses gametogenesis pada spermatogenesis ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menampilkan video kembali tentang spermatogenesis, mohon disimak ya. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma.
Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Bagaimana video tentang pembentukan sperma dari proses spermatogenesis? Apakah sudah mulai membayangkan dari tahapan dari pembentukan sperma ini? Ibu akan menyampaikan kembali sedikit, yaitu tadi kan spermatogenesis berawal dari spermatogonium yang kemudian membelah dari proses mitosis menjadi spermatosit primer atau diploid 2N, kemudian akan membelah kembali dalam proses meiosis pertama sehingga menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, meiosis pertama tadi selanjutnya akan masuk kepada meiosis kedua yang menghasilkan spermatid bersifat haploid juga sehingga menjadi setiap anakannya menghasilkan 2. Alhasil spermatid ini menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Begitu ya. Dalam spermatogenesis tadi kan terjadi di testis tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Nah, jaringan epitelium ini terdapat sel-sel spermatogonia dan sel Sertoli yang tadi yang video cuplikannya yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada spermatozoa. Pada tubulus seminiferus terdapat sel Leydig yang mengekskresikan hormon testosteron yang berperan dalam proses spermatogenesis. Pada manusia, proses spermatogenesis berlangsung setiap hari. Siklus spermatogenesis berlangsung rata-rata 64 hari. Artinya, perkembangan sel spermatogonia menjadi spermatozoa matang memerlukan waktu rata-rata 64 hari. Sementara itu, pemasakan spermatosit menjadi sperma memerlukan waktu 2 hari. Proses pemasakan spermatosit menjadi sperma dinamakan spermatogenesis dan terjadi di dalam epididymis ya. Spermatogenesis tadi kan diasumsikan kurang lebih 64 hari. Yang awalnya adalah spermatogonia menjadi spermatosit primer kurang lebih memakan waktu 5 hari. Selanjutnya spermatosit sekunder menjadi spermatid kurang lebih 24 hari. Dan kemudian spermatid menjadi spermatozoa akan memakan waktu kurang lebih 5 minggu ya. Perkembangan sel-sel germinal yang teratur dalam tubulus seminiferus akan membentuk siklus spermatogenesis. Siklus spermatogenesis pada manusia diasumsikan tadi kan 64 hari ya, yang terbagi dalam 6 stadium spermatogenesis. Nah, adapun dari bentuk spermanya seperti ini. Nah, perlu kita ketahui juga perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis yang sudah Ibu tampilkan jadi tabel ya. Silahkan kalian diingat kembali menjadi poin-poin perbedaan segi pengertian, tempat terjadinya, kromosom seks sel
anakannya, waktu terjadinya di dalam tubuhnya, dan hasil ataupun jumlah sel anakannya seperti apa ya. Gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi yang dimaksud terjadi pada tumbuhan berbunga tertutup atau disebut angiospermae yang terdiri dari dua, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Langsung kita masuk kepada mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini adalah proses pembentukan gamet jantan yang berlangsung pada bunga, yaitu di dalam serbuk sari bagian dari kepala sarinya yang di dalamnya terdapat kantong serbuk sari atau mikrosporangium ya. Jadi pada tahapan bagan yang sudah Ibu tampilkan ini adalah misalkan dari mikrosporosit sebagai sel induk serbuk sarinya membelah pada meiosis pertama, kemudian menjadi meiosis kedua sehingga menghasilkan mikrospora tetrat. Yang selanjutnya akan menghasilkan karyokinesis yang menghasilkan nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari, dan selanjutnya akan membelah kembali menjadi nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk sari ya. Nah, ini adalah gambaran dari proses mikrosporogenesis. Ibu akan menyampaikan singkat saja. Nah, tahapan pembentukannya kan tadi dari anter, kepala sari mudanya ya, terdiri dari 4 batang. Nah, mikrosporangium ini merupakan anter yang membungkus sekumpulan sel besar mikrospora yang kemudian di dalam mikrospora terdiri dari sel induk mikrospora yang mengandung sitoplasma dan inti sel yang berukuran besar. Kemudian, kepala sari mengalami pertumbuhan yang di dalamnya terjadi proses membelah diri secara meiosis yang dilakukan sel induk mikrospora dan dinding sel terbentuk yang diikuti tetrat 4 sel mikrospora. Kemudian mikrospora terpencar di dalam mikrosporangium setelah adanya pembelahan sel meiosis. Setelah itu mikrospora melakukan pembelahan inti membentuk serbuk sari. Di dinding mikrospora menjadi serbuk sari yang tebal dan permukaannya berduri. Proses selanjutnya, anak inti berpisah, inti sitoplasmanya membentuk sel. Salah satu selnya adalah sel tabung, merupakan sel vegetatif, sedangkan sel lainnya merupakan sel generatif yang melakukan pembelahan menjadi 2 gamet jantan ya. Selanjutnya adalah megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina, ovum, atau sel telur yang berlangsung dalam bakal buah ovarium dan menghasilkan kandung lembaga. Pada tampilan ini kan ada tahapan dari megasporosit yang melakukan meiosis pertama menghasilkan dua spora, kemudian pada proses berikutnya adalah meiosis 2 yang menghasilkan 4. Pada proses ini adalah megaspora. Megaspora yang telah mengalami degenerasi karyokinesis pertama akan mengalami karyokinesis yang tahapan kedua dan berikutnya pun karyokinesis ketiga. Nah, kandung lembaga yang masih muda itu ada 4, kemudian kandung lembaga yang telah masak menjadi megagametosit ya, yang berjumlah ada yang sinergit, ada yang menjadi nukleus sel telur, dan ada yang persatuan dari 2 nukleus inti kutub. Begitu ya. Nah, untuk tahapannya ini kan ada bunga. Nah, awalnya adalah bakal buah, bakal biji sel induk megaspora melakukan meiosis menghasilkan 4 megaspora, kemudian 3 megaspora yang mati tetapi terdapat 1 megaspora yang tetap berkembang, kemudian masuk ke mitosis yang pertama, mitosis kedua, mitosis ketiga, sehingga menghasilkan sel telur yang pada intinya ada inti polar dan pembelahan sitoplasma, hasilnya 7 sel dan 8 inti gametofit betina. Nah, tahapannya tadi kan pertama bunga yang dipotong secara melintang. Yang kedua, sel induk megaspora, megasporofit atau yang sifatnya diploid mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis 1 terjadi pembelahan 2 sel haploid dan pada pembelahan meiosis 2 bertambahnya 2 megaspora
yang haploid dan berakhir matinya 3 megaspora dan menyisakan 1 megaspora. Jadi yang tahapan ketiga adalah pembelahan mitosis itu kan sebanyak 3 kali secara sistematis terjadi di inti megaspora yang menghasilkan 8 inti. Kemudian sinergit yang merupakan 2 inti yang mengalami pergerakan di dekat mikrofil dan sel telur merupakan inti di antara 2 sinergit. 3 inti yang mengalami gerak secara berlawanan disebut antipoda. 2 inti yang intinya mengalami peleburan disebut megagametosit ya. Selanjutnya adalah pembelahan mitosis yang menghasilkan 8 inti tadi akan yang digambarkan menjadi F terus melakukan pembelahan masing-masing menjadi 4 sel dan terdapat 2 kutub yang berlawanan. Di dalam ovule terdapat inti antipoda, inti polar, dan inti sel telur dan inti sinergit. Inti polar dan inti sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Sedangkan yang tadi kan inti sinergit dan antipoda itu tidak dibuahi oleh sperma. Nah, kita perlu ketahui juga perbedaan dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis, baik itu tempat terjadinya, karyokinesisnya, hasil miosisnya, dan hasil akhirnya seperti apa. Begitu ya. Bagaimana materi yang sudah Ibu sampaikan? Kira-kira sudah mulai mengerti ya tentang gametogenesis itu apa? Untuk selanjutnya kita lanjut ke diskusi virtual. Silakan anak-anak lanjut ke link yang sudah Ibu sediakan ya. Terima kasih juga yang sudah melaksanakan pretest. Kita lanjut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.